Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada mata kuliah MSDM Strategik pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai bab 7 yaitu sifat dan praktek strategi orang. Dan berikut anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Rahaya Augustin dengan ujung MPM 0128, lalu ada Putri Rekita dengan ujung MPM 113, lalu ada Amanda Rahmawati dengan ujung MPM 134, lalu ada Alifia Rahma dengan ujung MPM 017, ada Gina Altovia dengan ujung MPM 007, lalu ada Nazwa Gusni dengan ujung MPM 023, ada Nafisa Agesti dengan ujung MPM 002, dan ada saya sendiri dengan ujung MPM 097, dan terakhir ada Naufal Fadil dengan ujung MPM 111. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan untuk kepada teman-teman setelah mempelajari bab 7 ini itu dapat memahami yang pertama, sifat strategi sumber daya manusia. Yang kedua adalah ciri-ciri strategi sumber daya manusia. Yang ketiga itu pendekatan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang keempat ada strategi orang-orang tertentu. Dan terakhir akan ada studi kasus yang akan dibahas pada akhir video bab 7 ini. Dan berikut langsung ke pembahasan. Selanjutnya adalah sifat strategi sumber daya manusia. Strategi SDM bersifat dinamis dan bertujuan, artinya terus berkembang sesuai dengan perubahan internal maupun eksternal organisasi. Strategi ini memberikan arah dalam pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bisnis. Karena dinamis, strategi SDM harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, tren pasar tenaga kerja, regulasi, serta budaya kerja. Sementara itu, sifatnya yang bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mendukung visi dan misi perusahaan. Di sisi lain, kebijakan SDM lebih berfokus pada kondisi saat ini, seperti rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan evaluasi kinerja. Meskipun strategi SDM bersifat jangka panjang, kebijakan SDM memastikan implementasinya berjalan efektif dalam operasional harian. Oleh karena itu, strategi SDM harus tetap fleksibel dan adaptif agar relevan dengan kebutuhan organisasi dan tenaga kerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah cara perusahaan untuk mengelola karyawan agar lebih efektif. Ada 4 ciri utamanya, yaitu yang pertama, pernyataan maksud yang luas, artinya strategi ini bisa diberi berbagai nama sesuai fokus perusahaan. Yang kedua, ada strategi menyeluruh, yang bertujuan meningkatkan kinerja karyawan, manajemen yang berkomitmen tinggi, dan keterlibatan maksimal. Lalu yang ketiga ada strategi spesifik yang berfokus pada manajemen bakat, pelatihan, pengembangan, dan penghargaan bagi karyawan. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial, yaitu bagaimana perusahaan menjalankan bisnis dengan etis dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Berikutnya, pendekatan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang pertama, manajemen kinerja tinggi. Manajemen kinerja tinggi bertujuan untuk memberikan dampak pada kinerja organisasi melalui orang-orangnya di berbagai bidang produktivitas, kualitas, tingkat layanan pelanggan, pertumbuhan, dan laba. Yang kedua, manajemen keterlibatan tinggi. Manajemen dengan keterlibatan tinggi mencakup praktik seperti kerja tim, deskripsi pekerjaan yang fleksibel, dan skema pengambilan ide yang merupakan cara untuk memastikan fleksibilitas, proaktif, dan kolaborasi yang lebih besar. Yang ketiga, manajemen komitmen tinggi. Salah satu karakteristik konsep manajemen sumber daya manusia adalah gagasan tentang saling ketergantungan keyakinan yang diungkapkan. Strategi orang-orang tertentu. Strategi SDM yang spesifik menetapkan apa yang ingin dilakukan organisasi dalam bidang-bidang seperti yang pertama, desain dan pengembangan organisasi, merancang dan memodifikasi struktur organisasi, serta merencanakan dan menerapkan program yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi dan merespon perubahannya. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen untuk mengelola bisnis secara etis untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Menyediakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk belajar dan berkembang. Studi kasus yang pertama, strategi SDM Diageo. Studi kasus terperinci tentang strategi manajemen sumber daya manusia dalam tindakan dilakukan oleh Institute for Employment Study pada tahun 2018
Brown, dan lain-lain 2019. Hasil penelitian tersebut dijabarkan di bawah ini. Tujuan strategi keseluruhan dari strategi sumber daya manusia MHCLG adalah untuk membantu menciptakan tempat-tempat hebat untuk tinggal dan bekerja di seluruh komunitas dan untuk mendukung komunitas agar bersatu dan berkembang. Rencana rakyat, rencana SDM MHCLG sejalan dengan rencana tenaga kerja strategi yang baru dan komprehensif, yang didasarkan pada analisis terperinci tentang tren dan kebutuhan tenaga kerja, dan yang memandu pertumbuhan di departemen tersebut. Studi kasus 3 alur utama strategi organisasi dan SDM di Diageo adalah: yang pertama, penghargaan dan pengakuan. Gunakan program pengakuan dan penghargaan untuk merangsang kontribusi kinerja tim dan individu yang luar biasa. Kedua, manajemen bakat. Mendorong daya tarik, retensi, dan pertumbuhan profesional dari perkumpulan besar karyawan yang beragam dan berbakat. Yang ketiga, efektivitas organisasi. Memastikan bahwa bisnis menyesuaikan organisasinya untuk memaksimalkan kontribusi karyawan dan menghasilkan sasaran kinerja.